kenapa badan usaha milik ormas keagamaan kemudian dijadikan satu entitas sendiri, Ya, bukan betul. masuk ke dalam badan usaha swasta gitu. Iya betul. Dan usaha milik ormas keagamaan, UMKM dan juga swasta ini mengganggu pendapatan negara atau pendapatan daerah. Peraturan perundang-undangan melahirkan suatu entitas baru yang namanya Iya. badan usaha milik ormas keagamaan. Artinya ada diskriminasi di situ terhadap Iya. pihak-pihak swasta lainnya gitu. Halo, jumpa lagi di podcast kita, ngobrol asik bareng kita. Masih dengan gue, Chris Jayusman. Dan gue Agus Taufik. Yeay, Gusto balik lagi. Kemarin sendirian. Kemarin sendirian, bingung. Oke, kali ini kita mau bahas apa, Gus? Nah, kita mau bahas soal tambang. Tambang. Iya, bukan tarik tambang, Oke. tapi izin tambang. Oh, menarik Oke. nih. Menarik. Judulnya ini tentang mengobrol tambang, ya, menggadai masa depan. Wah. Narasumbernya sudah hadir nih, pakar di bidangnya, Bang Muaz Nur. Yeay, selamat datang Bang Muaz. Iya. Selamat Bang, terima kasih atas undangannya kita kan. Terima kasih Bang gitu, Iya. atas undangannya kita kan. Bang Muaz ini peneliti AG School of Law and Public Policy. Betul Bang. Muda-muda udah mainnya pinggir jurang nih. Boleh cerita dikit ya, Bang Muaz lagi sibuk apa nih belakangan? Apa yang lagi diteliti nih? Sekarang saya sibuk saya sekarang jadi peneliti di AG School of Law and Public Policy gitu. Jadi AG School of Law and Public Policy itu dia meneliti tentang kebijakan publik lah gitu kan. Untuk sekarang saya memang fokusnya konsentrasi saya karena saya alumni Magister Hukum yang membidangi sumber daya alam. Oh, Jadi saya menelitinya tentang sumber daya alam gitu kan. Lebih Oke. tepatnya mobil khusus dalam hal ini tentang Undang-Undang Minerba yang terbaru, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang perubahan Undang-Undang Minerba lama gitu kan. Apa yang paling menarik dari perubahan undang-undang itu ya? Yang paling menarik di sini ditambahnya entitas baru yang bisa mengelola tambang. Nah, Oke. terhadap entitas-entitas baru ini ada Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan, UMKM, dan juga swasta yang kerjasama sama perguruan tinggi ataupun juga yang kerjasama dengan untuk program hilirisasi gitu. Nah, terhadap 3 entitas baru ini untuk perolehan IUPK-nya itu bisa diperoleh secara prioritas. Artinya 3 entitas ini tidak perlu lelang. Gak perlu lelang? Nggak perlu lelang. Berarti nggak ada seleksi administratif, Oh, nggak ada. tidak ada Seleksi seleksi teknis. secara finansialnya, Oh, nggak kemudian ada. aspek lingkungan, Iya, nggak ada. bisa langsung mendapatkan IUP. Betul, bisa langsung Wow. mendapatkan Oke, IO. tapi sebelum ke situ detailnya Gus. Ya. Dasarnya itu seperti apa sih kalau kita mengacu ke Undang-Undang Dasar, terus juga ini kan tadi nyebut Undang-Undang Minerba. Betul. Sebenarnya kalau norma dasarnya itu seperti apa? Jadi roh dari pengelolaan sumber daya alam di Indonesia ini sudah digariskan sama konstitusi kita kan. Diatur di pasal 333 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pada dasarnya, pada intinya bunyinya bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oke. Nah, terhadap pasal 33 ini ada 2 frasa penting. Oke. Dikuasai oleh negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 2 frasa ini tidak bisa dipisahkan. 2 frasa ini bagai bagai koin uang gitu kan. Artinya saling melengkapi satu sama lain. Gitu. 2 poin ini kalau nggak salah tuh sering kita bahasakan sebagai hak menguasai negara ya. Iya, HMN betul. ya. Satu dikuasai oleh negara, kedua digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran. Iya, betul. Rakyat. Kemakmuran rakyat. Tapi kalau melihat Undang-Undang Minerba yang baru, tadi ada 3 entitas yang bisa kemudian mendapatkan IU prioritas tanpa lelang. Ini dengan Undang-Undang konstitusi kita ini sebenarnya sejalan atau malah berlawanan? Kalau pendapat saya pribadi berlawanan, walaupun yang sering dibahasakan sama pemerintah akhir-akhir ini, jadi pemberian IUP kepada ormas tambang, UMKM ataupun swasta itu guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tapi ingat premis tadi, kalau sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ini tidak dapat dipisahkan dengan dikuasai oleh negara. Nah, apa yang dimaksud sama dikuasai oleh negara ini kemudian ditafsirkan sama putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi ada landmarking decision, ada putusan-putusan penting. Putusan penting itu ada di putusan nomor 001, 021, 022 yang menguji tentang Undang-Undang Minerba juga. Gitu. Di situ dinyatakan bahwa hak penguasaan negara ini termanifestasi dalam 5 fungsi. Nah, yang menurut saya secara pribadi tadi itu bertentangan, 3 entitas ini bertentangan sama Undang-Undang Dasar, itu ada di fungsi pengelolaan, gitu kan. Kan tadi 5 fungsi, kita kan ada fungsi pengaturan, pengelolaan, kebijakan, pengurusan, dan pengawasan. Yang bertentangan ini di fungsi pengelolaan. Karena di fungsi pengelolaan itu berdasarkan tafsir Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa
mestinya dikelola sendiri sama negara. Dalam hal ini pemerintah, dalam hal ini BUMN atau BUMD gitu. Jadi bentuk atau wujud hadirnya negara ya ada di dua entitas ini, BUMN dan BUMD. Artinya wajarlah kalau semisal di rezim undang-undang sebelumnya BUMN ataupun juga BUMD ini dapat memperoleh IUP secara prioritas gitu. Dengan masuknya entitas baru ini jadi mengganggu tafsir Mahkamah Konstitusi. Jadi seolah-olah pemerintah dalam merumuskan kebijakannya itu dia gagal paham terhadap hak menguasai negara. Terlebih khusus tentang frasa dikuasai oleh negara. Oke. Begitu. Tapi ini konteksnya kan begini, Bang Muas. Iya. Dengan adanya tadi pihak-pihak yang mendapatkan prioritas untuk mendapatkan izin tambang ini kan ada unsur pemerataan terlihat gitu ya. Iya. Nah, tadi dengan dikuasai negara sepertinya mungkin dilihat gagal dalam tanda kutip sehingga perlu langsung turun ke end user lah atau ke hilir. Betul. Sehingga tujuan pemerataannya terlihat. Namun selain pemerataan, gue juga mau bertanya bahwa apakah juga terkait dengan dampak keberlanjutan lingkungan. Dengan adanya dikuasai oleh negara tadi gitu ya, tambang-tambang ini, dan sekarang selain dikuasai negara juga dikuasai juga langsung oleh ormas dan lembaga lainnya. Ini terkait aspek lingkungannya, eksploitasinya, apakah tambang-tambang ini dapat menimbulkan kerusakan-kerusakan baru. Nah, jadi ada dua pertanyaan nih, aspek pemerataan sama terkait juga potensi adanya kerusakan lingkungan yang lebih parah lagi. Oke, saya coba jawab satu-satu ya. Tadi tentang, saya coba merumuskan kembali pertanyaannya. Tentang kebijakan ini lahir karena boleh jadi ada ketidakrataan di masyarakat. Kalau menurut pandangan saya, niat yang baik itu harus dilakukan dengan cara-cara yang baik. Asik. Gitu kan? Artinya gini Bang. Artinya nggak bisa niat baik kalau caranya nggak baik ya. Betul. Artinya tidak bisa melanggar konstitusi, gitu kan? Karena itu real kita dalam berdemokrasi, real kita dalam bernegara. Nah, kalau misalnya ada terjadi ketimpangan sosial ekonomi di masyarakat, gitu kan, yang harus diperbaiki tata kelolanya, gitu. Karena kalau kita lihat pasal 33 ini sebenarnya dia rezimnya atau landasan filosofisnya adalah utilitarianisme. Artinya ya bukan cuma di wilayah lingkar tambang saja yang dapat kesejahteraan, harus dibagi betul-betul rata kepada seluruh masyarakat Indonesia. Itu konsekuensi dari adanya pasal 33 itu. Gitu. Terhadap bagaimana sebenarnya tentang pengaruhnya terhadap lingkungan. Karena ini prioritas, artinya dia tidak perlu lelang. Dalam hal ini dia tidak perlu lagi ada persyaratan administratif, teknis, finansial, dan juga lingkungan. Artinya digadaikan. Artinya tidak ada faktor-faktor itu. Kalau tidak ada atau pemberian IUP-nya ini tidak ketat, artinya ya betul-betul aspek-aspek lingkungannya itu dikesampingkan demi semata-mata pertumbuhan perekonomian. Gitu. Jadi dalam pemberian IUP secara prioritas ini pendeknya, gitu kan, dalam pahaman saya yang menggadaikan masa depan. Artinya dia tidak memberikan nilai-nilai keadilan antar generasi. Intergenerational ini kan equity gitu. Jadi kalau intergenerational equity itu dia pada dasarnya dia mau bilang gitu kan, kalau kita ini manusia hidup saat ini bukan untuk kita-kita aja. Jadi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat bukan untuk masyarakat yang hidup pada saat ini, tapi juga untuk anak cucu kita ke depan. Betul sekali gitu. Jadi tata kelolanya harus diperbaiki biar nanti pemerataannya terjadi, biar nanti tentang lingkungannya juga tetap berjalan gitu. Oke. Itu terus bagaimana terhadap potensi adanya eksploitasi lingkungan atau kerusakan-kerusakan lingkungan yang baru dengan adanya pendistribusian hak untuk mengelola tambang ini? Ya. Potensinya. Jadi kalau potensi itu pasti ada gitu kan. Tapi ini potensinya mulai berbentuk aktualisasi gitu kan. Karena dengan adanya prioritas ini seolah-olah pemerintah ngasih kepada 3 entitas ini gitu kan. Artinya bukannya kita harus shifting dari satu industri sumber daya alam ke industri manufaktur gitu kan, biar nanti tidak terjadi penyakit Belanda, Dutch disease ini gitu kan. Nah, kita malah fokus ke bagi-bagi tambang, mengobrol tambang gitu. Jadi saat ini kalau kita perhatikan beberapa tahun belakangan, penyumbang PDB terbesar 3 diantaranya ya dari pertambangan gitu, dan itu membahayakan pada dasarnya. Karena ketika
komoditas global, harga-harga global ini jatuh, devisa negara otomatis terganggu juga. Iya. Gitu. Jadi kita nggak bisa bergantung di tambang aja gitu kan. Oke, saya menarik ini Mas Kris, bahwa di Undang-Undang Minerba yang baru itu ada salah satu entitas, kita sebut badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan, ormas keagamaan. Nah, ini kan yang menarik adalah kenapa badan usaha milik ormas keagamaan kemudian dijadikan satu entitas sendiri, bukan betul. masuk ke dalam badan usaha swasta. Gitu. Iya betul. Ini poin yang kita mau, ini kalau boleh menganalisa Bang Muas, kenapa kemudian ormas keagamaan dilibatkan menjadi satu entitas khusus, gitu kan? Kalau kita menelisik dari peraturan perundang-undangan, jadi pada dasarnya sebelum adanya undang-undang ini, rezim undang-undang baru ini lahir, gitu kan? Ini terjadi awalnya dari PP Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024, ketika rezimnya masih rezimnya Joko Widodo. Yeah. Pada saat itu badan usaha milik ormas, gitu kan? Ini dikasih kewenangan khusus lah, dikasih karpet merah lah kepada pemerintah gitu kan. Motifnya apa? Ya bisa saja motifnya untuk ini untuk politik gitu kan, untuk mengamankan jatah politik atau apa gitu kan. Tapi terlepas dari itu, kalau saya pandangannya badan usaha milik ormas ini karena dia tidak bisa diakuisisi atau tidak bisa kita katakan sebagai BUMN atau BUMD, ya otomatis badan usaha milik ormas ini swasta. Artinya ketika peraturan perundang-undangan melahirkan suatu entitas baru yang namanya Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan, artinya ada diskriminasi di situ terhadap pihak-pihak swasta lainnya gitu. Betul. Nah, kalau masalah diskriminasi, contoh kita ambil undang-undang pemilu ya Mas Kris, kan ada syarat tuh bahwa calon anggota legislatif 30%-nya harus perempuan. Ini kan bentuk dari afirmasi positif karena melihat kurangnya perempuan dalam parlemen kita. Ya, betul. Makanya akibat ada diskriminasi ini, kemudian adanya afirmasi positif didorong untuk perempuan mendapatkan akses khusus 30% minimal sebagai calon anggota legislatif gitu kan. Nah, pertanyaannya, kenapa afirmasi positif ini untuk tambang diberikan ke ormas keagamaan? Nah, ini itu kan dia. Betul. Itu dia yang jadi misteri gitu kan. Katanya kalau kita baca naskah akademiknya di undang-undang gitu kan, dan juga beberapa statement dari pejabat pemerintah, katanya ormas ini, organisasi kemasyarakatan keagamaan ini sudah banyak partisipasinya lah gitu kan. Berjasa untuk negara gitu. Berjasa untuk negara, untuk kesatuan bangsa, untuk proses kemerdekaan gitu kan. Tapi kalau dilihat kan untuk organisasi kemasyarakatan ini kan bukan cuma organisasi kemasyarakatan keagamaan gitu kan. Banyak organisasi kemasyarakatan lainnya gitu. Jadi ketika dilahirkan secara struktural, secara peraturan perundang-undangan ada entitas baru, ya berarti untuk ormas keagamaan atau ormas lainnya say goodbye gitu kan, dia nggak bisa dapat EU prioritas sebagaimana ormas keagamaan, badan usaha milik ormas keagamaan, dia diklasifikasikan sebagai swasta gitu. Makanya Baskes belakangan ini rajin ngaji. Oh iya. Tapi nggak bikin ormas. Iya, tapi nggak punya ormas. Biar dapat izin. Iya, harus berbadan hukum dulu. Nah, Bang Muas, tadi kan balik lagi ya ke norma konstitusinya bahwa tujuannya adalah untuk kemakmuran masyarakat. Betul. Sekarang bagaimana cara kita mengetahui bahwa dengan diberikannya IUP ini kepada ormas atau bahkan dikelola oleh negara sekalipun, masyarakat ini makmur? Indikator apa penilaian makmurnya suatu masyarakat? Kalau kita menarik ini ke tataran filosofis, ini pertanyaan filosofis banget gitu kan. Tapi kalau kita lihat secara pragmatis, realistis gitu kan, kita coba realistis, ya kita bisa ukur dari GDP, turunan-turunan dari GDP, Gross Domestic Product. Turunan paling kecil dari GDP itu personal income, pendapatan per kapita. Nah, jadi pertanyaannya apakah pendapatan per kapita kita memenuhi standar sebagai masyarakat yang makmur, entah nanti indikatornya masyarakat makmur itu digariskan oleh pemerintah Indonesia, atau kita mengacu pada World Bank, atau IMF gitu kan, atau MDB gitu kan. Jadi nanti kita lihat dari situ, apakah sebenarnya dengan diberikannya dengan diusahakannya pertambangan ini dia menstimulus pertumbuhan pendapatan per kapita gitu. Jadi itu nanti harus dikomparasikan. Kurang lebih gitu. Tapi yang Bang Muas lihat sekarang, bagaimana daerah-daerah yang kemudian punya tambang, masyarakatnya itu sejahtera nggak di sekitar itu? Kalau daerah-daerah yang punya tambang gitu kan, kebanyakan secara psikologi dia terasa teralienasi. Artinya terpisahkan dari kebudayaannya. Karena yang awalnya masyarakat ini sebagai masyarakat petani, gitu kan? Atau nelayan. Iya, atau nelayan, gitu kan? Tiba-tiba karena adanya kebijakan tentang pertambangan ini, gitu kan? Atau di wilayahnya merupakan wilayah tambang, mereka belum punya skill set yang mumpuni,
dipaksa untuk jadi penambang gitu kan, mau nggak mau. Nah, jadi ya kalau dibilang karena dia nggak punya skill set di bidang pertambangan ya jadi buruh kasar, jadi buruh tambang. Ketika dia jadi buruh tambang ya kita bisa tahu pendapatan per kapitanya gimana. Belum lagi tentang isu ketenaga kerjaan, gitu kan. Jadi tenaga kerja asing, katakanlah dari Cina gitu kan. Dari Cina banyak yang menduduki posisi-posisi strategis di perusahaan-perusahaan pertambangan. Jadi untuk masyarakat di daerah atau masyarakat lingkar tambang yang merasa termarginalisasi. Tapi anggaplah kita membicara tentang keadilan antar generasi yang tadi Bang Mas sampaikan. Anggaplah ketika mereka bekerja di perusahaan tambang, gajinya lebih stabil, lebih tinggi dibanding ketika dia bertani atau menjadi nelayan. Tapi kan sumber daya alam minerba ini kan sesuatu yang akan habis. Betul. 10-20 tahun itu akan habis. Betul. Nah pertanyaannya ketika sumber daya alamnya habis, sementara alamnya sudah rusak, ya kan, tanahnya sudah terkotori, airnya sudah terkotori, ikan-ikannya sudah tidak ada lagi. Betul. Mereka apa ekonomi yang bisa menggerakkan mereka ketika sumber daya alamnya sudah habis gitu kan? Nah kalau dalam tata kelola good governance atau good mining practice yang baik gitu kan, artinya tata kelola pertambangan yang baik gitu kan, kalau dilakukan secara lelang itu nanti ada yang namanya reklamasi pasca tambang. Gitu kan. Jadi sebelum memperoleh IUP dia harus jabarkan dulu ke pemerintah. Jadi rencana saya nanti setelah melakukan penambangan apa gitu kan. Ini jika lelang. Iya, jika lelang. Apakah dia mau reboisasi atau apa atau gimana gitu kan, atau bekas-bekas galian tambang itu menjadikan tempat wisata atau apa gitu kan. Karena ada di beberapa tempat bekas galian tambang itu dijadikan tempat wisata dan oke-oke aja. Iya, bisa. Berarti pendapatan juga berkelanjutan ya ketika tambang ini stop, lingkungannya juga berubah, tetapi tadi aspek keberlanjutannya ya di situ, ekonominya ekonominya tetap berjalan gitu kan. Tapi tadi ada catatannya Mas Kris bahwa mereka ini adalah yang melakukan adalah orang-orang yang mendapatkan izin usaha tambangnya secara lelang. Iya betul. Karena ada aspek lingkungan yang dinilai, yang dijabarkan. Aspek lingkungan, tapi kalau dia IUP-nya itu adalah prioritas, mereka nggak menjabarkan ini. Iya betul. Berarti kan tadi IUP prioritas untuk badan usaha milik ormas keagamaan berarti tidak menjabarkan aspek lingkungan. Betul. Selain tidak menjabarkan aspek lingkungan, badan usaha milik ormas keagamaan, UMKM dan juga swasta ini mengganggu pendapatan negara atau pendapatan daerah gitu kan. Karena secara otomatis badan BUMN atau BUMD ini bersaing sama ormas. Bersaing sama entitas lain. Artinya kalau misalnya di tengah, apalagi di tengah efisiensi sekarang gitu kan. Artinya kalau BUMN ini tidak menghasilkan gitu kan, atau tidak memberi kalau di daerah untuk BUMD PAD gitu kan, yang dari mana lagi sumber pendapatan daerahnya? Iya. Apalagi untuk masyarakat tambang, gitu kan. Jadi yang harusnya memang kalau misalnya tadi Bang Kris bilang masyarakat lingkar tambang ini kurang sejahtera atau apa tentang penyeratannya, ya tergantung pemerintah daerahnya. Apakah pemerintah daerahnya kompeten untuk menjalankan BUMD-nya? Kalau kompeten, ya balik sendiri itu udah uang, gitu kan, dananya. Karena ada entitas-entitas lain yang bisa digerakkan, gitu, jadi roda penggerak, gitu. Oke, sekarang mengenai peran anak muda, para milenial, Gen Z dan yang lebih muda-muda lagi, karena kan tadi ini bicara masa depan kan, stakeholdersnya justru mereka nih, betul. Teman-teman, ya Bang Muas lah dan kawan-kawan dan kita semua. Nah sekarang pertanyaannya, peran apa yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda ini untuk bisa memonitor, mengawal tata kelola tambang dan juga dampak-dampaknya supaya tadi masa depan kita semua tidak tergadaikan. Ya, jadi saya ini coba jawab secara teoritis dulu. Jadi kalau di dalam bukunya Jim Lasidik, dibilang sekarang trias politika itu sekarang udah bergeser. Ada trias politika baru, namanya New Trias Politika. Jadi old trias politika itu dijadikan satu, namanya negara. Yang kedua itu ada media. Yang ketiga itu namanya masyarakat sipil gitu kan. Ya jadi kalau kita lihat tren sekarang, media itu udah terdemokratisasi. Artinya tiap-tiap orang bisa jadi media sendiri gitu kan. Artinya kalau bisa menyuarakan, ya kita menyuarakan lewat sosial media gitu kan, atau misalnya turun ke jalan gitu kan, atau kalau pakai cara elegan juga bisa, kalau menurut saya elegan juga bisa, ya kita ajukan cara-cara berdasarkan cara-cara hukum, proses-proses hukum, seperti misalnya judicial review, pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar di Mahkamah Konstitusi, atau kalau misalnya PP-nya bermasalah atau peraturan di bawah undang-undang yang bermasalah, mungkin kita bisa hak uji materi di Mahkamah Agung. Kurang lebih gitu. Jadi caranya ada dua, apakah kita mau bersuaranya ini A, bersuara lewat sosial media, B, bersuara menyuarakan aspirasinya di jalanan gitu kan, ataupun juga pakai metode kedua itu ya lewat judicial review. Oke. Gitu. Kalau nggak salah nih
per pagi ini ada masyarakat yang mengajukan GR ya Iya betul. terhadap undang-undang minerba ini Mas. Ya, jadi kita sangat berharap lah kita kan kalau semisal GR-nya ini diterima, karena GR-nya ini dia tidak sepakat sama diprioritaskannya tiga entitas perolehan tadi. IOP untuk 3 entitas tadi gitu. Iya. Oke, kalau dari Bang Muas sendiri, langkah konkretnya apa yang akan dilakukan nih kira-kira dalam waktu dekat? Kalau semisal GR yang barusan ini tidak diterima atau tidak masuk pokok permohonan, ya saya coba GR. Selain saya menyuarakan di podcast semacam ini, serupa ini gitu kan. Jadi segala upaya harus kita upayakan lah gitu kan. Yeah. Kita bersuara di media sosial, kita turun juga ke jalan kemarin waktu masih jadi PP gitu kan. Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2025 itu. Dan juga ya langkah-langkah hukum harus kita upayakan, sebuah keharusan. Karena konsekuensi pengetahuan gitu kan. Iya. Tanggung jawab ya. Iya, tanggung jawab pengetahuan. Nah, dari Bang Muas ada nggak nih pesan untuk pemerintah, kemudian juga pesan untuk masyarakat terkait undang-undang minerba dan apa tadi ada 3 entitas yang kemudian diprioritaskan mendapatkan izin usaha tambang tadi, apa pesannya? Kalau pesan saya terhadap pemerintah, sebelum membuat kebijakan, pandai-pandailah untuk mengartikan atau mengartikulasikan konstitusi. Karena tafsir konstitusi itu dia bukan tafsir konstitusi yang bisa kita tafsirkan seenak mungkin. Gitu kan, dia bisa kita tafsirkan banyak metode tafsir lah, tapi kita tidak bisa terjebak karena kita punya kepentingan, kita tafsirkan konstitusi sesuai kepentingan kita. Lalu yang kedua, terhadap masyarakat sipil, pesan saya ya sama-sama mengawal kebijakan yang ada di pemerintah, karena itulah fungsi-fungsi demokrasi, negara-negara demokrasi gitu kan. Kita bisa mengaspirasikan lah suara-suara kita yang tentu harapannya bisa mempengaruhi kebijakan, kurang lebih itu Bang. Mantap. Luar biasa Gus. Iya udah Mas Kris. Jadi gue juga waktu seumur Bang Muas nggak kepikiran buat mengawal tambang. Ini kalau nggak salah adik kakak di kampus kan? Adik kelas nih di Fakultas Hukum. Adik kelas jauh banget. Oke, gitu teman-teman semua. Jadi salah satu aspek yang memang jarang menjadi perhatian dan memang pemerhatinya kayak masih sedikit ya Gus ya, adalah terkait dengan tata kelola tambang ini. Dan tentunya harapan dari kita semua pada hari ini adalah bahwa teman-teman memiliki kepekaan bertambah lagi juga ilmunya, bahwa berbicara masa depan itu adalah hal yang memang harus menjadi prioritas kita. Bahwa kita tidak hanya hidup hari ini untuk diri kita, tetapi kita hidup hari ini untuk nanti menyiapkan generasi-generasi kita agar mendapatkan hak yang sama, fasilitas yang sama, kenikmatan yang sama, atau lebih baik lagi. Dan itu semua adalah buah dari tindakan-tindakan kita pada hari ini. Demikian kawan-kawan sekalian, terima kasih Bang Muas sudah mampir di podcast kita. Gusto, jangan ada tugas mendadak lagi. Baik kawan-kawan. Terus bersuara ya Mas Kris. Terus bersuara. Terus berisik. Karena kalau kita berisik, mungkin orang-orang yang buat kebijakan publik tidak baik terusik gitu. Jadi kita harus terus berisik. Ya, tentunya kita berisik dan kita memberikan masukan karena kita sayang. Betul. Kepada bangsa ini. Untuk kita, dari kita, untuk kita. Di podcast kita. Mantap. Untuk memperjuangkan keadilan antar generasi. Betul. Siap. Luar biasa. Terima kasih Bang Muas sudah hadir di podcast kita. Terima kasih Bang Muas. Baik kawan-kawan sekalian, terima kasih sudah menyaksikan podcast kita. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Salam, dadah. Dadah. Thank you, Terima kasih, Bang.